apakah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga? Ini persoalan utamanya. Karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah, aku wajibkan kau menunaikan puasa. Dengan puasa bisa menguatkan imanmu, mendekatkan dirimu kepadaku, mempercepat bekalmu untuk ke surga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Fokus, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Perhatikan. La'allakum tattaqun. Lihat ujungnya. Saya coba hapus sebentar. Saya tahu ini bisa dihapus ke sini, tapi saya lebih senang untuk menghapus supaya bagian-bagian itu ada yang tersisa. Ya. Gak apa-apa, sebelum Isya saya yang hapus. Ya. Ba'da Isya terserah Anda. Biasanya kan begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saya tergoda dengan penghapus. Ba'da Isya tidak lagi. Bismillah. La'allakum. Bismillah. Tattaqun. Lihat sini. Saya tadi katakan ibadah itu tiket surga. Kalau semua jenis ibadah dikumpulkan, tiketnya disatukan, satukan. Namanya tiket takwa. Ini istilah saja ya. Takwa. Begitu dikumpulkan, tiket takwa inilah yang akan menentukan surga Anda. Karena ketika Anda ingin memasuki surga Anda, jenis-jenis surga dalam Al-Quran, itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat takwa. Misal, saya beri contoh. Ada surga misalnya, yang saat Anda masuki, bentangan keluasannya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah Anda untuk mengevaluasi diri. Ayo istighfar, ayo koreksi diri, jadi lebih baik. Dan berharaplah, bercita-cita masuk surga yang kami siapkan tempatnya untukmu seluas langit dan bumi. Siapa kamu yang dimaksud? Wa'iddat lil muttaqin. Kami sediakan untuk orang takwa. Takwa. Lihat. Begitu dia mau masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, takwanya dicek dulu, dikumpulkan tiket-tiketnya. Dari mana mendapatkan nilai takwa ini? Lihat ayat 134-nya. Itu amalannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit. Wal kadhimina al-ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan kebaikan, infak, tahan amarah, banyak berbuat kebaikan, amal soleh. Bukankah saat puasa ada gerakan untuk infak? Bukankah saat puasa ada diminta menahan diri Anda? Begitu Anda kumpulkan jadi jenis amal soleh, terhimpun bagian takwanya, Allah sediakan jenis surganya. Baik, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa kami akan sediakan di antara mereka yang masuk ke taman surga. Yang ini seluas langit dan bumi, lebar luasnya, yang ini disediakan di taman surga. Anda tinggal di komplek, bukankah di antara yang terindahnya ketika Anda tinggal di komplek di depan tamannya? Di komplek ada bagian tamannya, Anda tinggal dekat situ, Masya Allah, pemandangannya indah, nyaman, nikmat. Ada orang yang tinggal di surga, di taman surganya. Akhidhina ma atahum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innal muttaqin, orang takwa. Bagaimana mereka mengumpulkan tiket takwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi, taman surganya? Lihat amalannya. Dari mulai ayat 17-nya, 16-17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertamanya, mereka sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, luar biasa. Kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja', itu artinya dia ibadah malam. Sedikit tidur di malam hari. Dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya. Dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran, Anda jangan pernah robah. Anda hilangkan kalimatnya, jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan jangan ditambah karena ketika Anda tambah berubah maknanya. Allah katakan ini sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Akan beda maknanya. Surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur. Tapi sedikit tidur itu yang digambarkan.
Sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam. Bukankah dalam bulan Ramadan Anda sedikit tidurnya? Ba'da Isya ada sholat lagi. Malamnya Anda zikir lagi. Bahkan Anda bangun sebelum subuh untuk sahur. Bahkan ada amalan pasca makan. Ada, bukan cuma makan sahur itu. Ada amalan yang indah. Teruskan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka mengerjakan sahur. Sahurnya bukan sekedar makan. Tapi ada istighfar yang mereka lantunkan. Nanti kita tunjukkan dalam rincian amalannya. Dimaksud saya, ketika Allah mengundang kita lewat puasa dan ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, ada surga yang terbentang menjadi pilihan. Anda bisa masuk ke taman surga. Anda bisa masuk ke surga yang luas, seluas langit dan bumi. Ada surganya surga Firdaus dengan segala amalan yang mungkin Anda wujudkan di situ. Dan semua peluang itu terkumpul saat Ramadan. Terkumpul saat Ramadan. Karena semua amalan-amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan